Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Zeki Ombana, spesialis saraf di The Neurovlog. Di The Neurovlog kali ini saya nggak sendiri nih. Jadi saya bareng sama teman saya. Ini namanya Dr. Ahmad Sulaiman Al-Wahdi, spesialis saraf. Panggilannya Iman, ya. Dr. Iman nih. Nah, panggilan panggungnya Aiman. Oke, panggilan panggungnya Aiman. Sekedar informasi ya, Dr. Aiman ini dia seorang seniman juga. Boleh lihat Instagram dan YouTube-nya nanti ada di deskripsi saya. Oke. Di gini nih, Man. Jadi gimana? Di Neurovlog kali ini nih kita akan bahas yang namanya stem cell. Nah, stem cell ini kan suatu yang lagi ngetren sebenarnya kan. Banyak semua serba stem cell. Mungkin teman-teman kalau yang ini mungkin suka lihat kalau nggak stem cell namanya sel punca ya, sel punca. Nggak pakai K. Oke. Jadi si stem cell ini di Bogor dong. Bener, di Bogor tuh. Kalau sel punca ini atau stem cell ini kan lagi booming ya. Nah, ini kita akan lihat nih manfaatnya atau gimana nih ya. Karena banyak yang nanya nih ke saya nih lewat email segala macam. Oh ya, sekedar informasi ya. Ini Dr. Iman ini dia adalah adik kelas saya dari FKUI, neurologi juga, spesialis saraf. Cium tangan dulu. Nah, tapi sebelumnya dia S1-nya keren. Saya S1 lokal, dia S1 dari Moskow, Rusia. Masya and the Bear. Oke. Bareng Masya saya. Oke, kita bahas sekarang nih. Jadi sebenarnya gimana, Man? Yang namanya sel punca atau stem cell itu apa sih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Stem cell itu sebetulnya bahasa Indonesia memang terkenalnya dengan istilah sel punca. Sel punca, maksud sel punca itu kan berarti suatu sel yang intinya adalah dia belum berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu adalah belum bisa memecah dia akan menjadi sel apa, sel tulang kah, sel bahan saraf. baku mentah. Nah, bahan baku mentahnya itu nah sel punca itu. Nah, menjadi permasalahan adalah sel punca itu memang dibagi beberapa tipe ya. Karena yang pertama sel punca itu berdasarkan fungsinya, cara dia bisa berdiferensiasinya, memecahnya, itu yang pertama bisa totipoten. Totipoten itu berarti potensi dia untuk menjadi suatu sel apa saja. Manusia itu kan ketemunya dari sel telur ketemu sama sperma kan. Nah, itu kan dalam fertilisasi yang terjadi itu menjadi suatu zigot. Nah, totipoten itu diambil dari zigot itu. Jadi artinya selnya itu bisa berubah menjadi apa aja. Akhirnya jadi manusia kayak kita sekarang nih. Nah, mau jadi tulang, jantung semuanya jadi itu totipoten. Nah, terus ada yang namanya pluripoten. Pluripoten itu seperti ya mungkin kalau di saraf kita tahu perkembangan janin itu fetus itu ada layer-layernya, ektoderm, endoderm, lapisannya, ektoderm, endoderm, mesoderm itu. Nah, itu akan kayak misalnya contoh mesoderm dia ntar di janin itu akan berubah menjadi usus, jadi liver atau segala macam. Saraf bisa dari ektoderm gitu kan. Nah, itu disebut pluripoten ya. Terus ada yang multipoten. Multipoten itu contoh adalah yang paling banyak digunakan sekarang baik penelitian ataupun yang menjurus ke arah sana lah. Kenapa? Karena di situ dia bisa berubah bisa hanya menjadi beberapa sel yang kita inginkan. Contoh misalnya saraf atau jantung atau sel apapun itu ya. Multipoten dan dia tidak terkait etik. Kenapa? Padahal sebenarnya bagusnya pluripoten dong atau totipoten karena dia bisa apa aja. Saya bikin simpel ya. Jadi namanya sel saraf, sel stem cell ini atau sel punca ini dia adalah sel bahan baku mentah yang bisa berubah jadi macam-macam. Tapi caranya itu beda-beda tuh. Ada yang namanya totipoten segala macam bla 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 ya. Intinya dia bisa berubah menjadi sel apapun. Gitu kan. Nah, manfaatnya apa sih sebenarnya ini si sel punca ini nih? Manfaatnya itu tadi karena sesuai kebutuhan kita pengen kan manusia itu kan akan mengalami tua. Sel-selnya akan mulai secara fungsi dia akan menurun segala macam. Aging lah ya. Aging. Makanya banyak dipakai dokter-dokter kulit. Anti aging. Betul. Itu yang dipakai. Walaupun sekarang merambah ke maksudnya banyak ke neuro ke bagian saraf, ke bagian jantung, ke bagian ortopedi banyak sekali. Jadi kalau misalnya disimpulin misalnya nih, ya kalau misalnya di ortopedi, jadi sel punca ini bisa nggak dipakai untuk tulang yang rusak, kanker tulang patah itu nggak? Ya,
untuk kanker tulang mungkin bukan kompetensi saya ya jawab untuk masalah ortopedi, cuma yang setahu saya memang dari seminar yang pernah saya ikuti memang dari FKUI juga dari ortopedi beliau juga sudah coba ke dalam pasiennya langsung dan memang ada perbaikan ya. Tapi kan hanya beberapa case dalam arti case report segala macam. Itu nanti kita bahas. Kalau dari sisi saraf nih dokter saraf nih kita nih. Iya, karena saraf. Itu sel punca ini atau stem cell ini manfaat nggak buat gangguan-gangguan saraf? Ya. Terpikirlah suatu sel punca terapi menggunakan sel punca adalah karena kita belum menemukan obat-obat neurodegeneratif, Alzheimer, Parkinson, cerebral palsy, penyakit neuro yang karena gagal bentuk atau karena tua, yang karena tua, yang sulit sekali untuk kita, bahkan stroke yang sudah kronis, yang sudah kayaknya udah. Sebenarnya prinsip dari sel punca itu kita ingin memberikan harapan pada yang tidak ada harapan. Tapi kita harus optimis. Memang ini ongoing, dalam arti masih dalam proses penelitian. Bahkan dari hewan coba awalnya sekarang sudah memang ke clinical trial. Kita dari FKUI neurologi, bedah saraf sama psikiatri kita sedang coba ajukan untuk clinical trial. Sebelumnya potong dulu yang namanya nih Dokter Iman nih tesisnya memang mengenai stem cell ya, tentang sel punca juga. Ya, sedikit. Jadi emang nyambung, makanya saya ajak ngomong dia. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi bisa tuh emang ada potensi untuk memperbaiki stroke, gangguan, terus ada orang-orang yang gagal pembentukan otaknya segala macam ada. Insya Allah, tapi itu kan dalam kedokteran itu kan prosesnya panjang ya, nggak semudah itu. Tapi perjalanan itu kita menuju ke sana. Jadi sekedar tahu yang namanya dalam kedokteran itu untuk menyatakan suatu pengobatan ini bisa dilakukan untuk penyakit A atau B itu ada sangat panjang sekali ya. Jadi nggak bisa nggak bisa langsung bilang testimoni nggak laku di sini. Yang laku adalah evidence based atau bukti dari penelitian kan gitu ya. Nah, si stem cell ini atau sel punca ini sebenarnya dapatnya dari mana nih? Dari orang. Kalau sama nggak kalau yang orang-orang selama ini nganggap suntik plasenta lah segala macam gitu? Memang plasenta itu sumber dari stem cell, dari sel punca. Jadi bisa ambil dari plasenta, bisa dari embrio. Terkait etik menjadi permasalahan. Padahal kita udah bahas yang bisa menjadi banyak sekali sel, tapi permasalahan etiknya nggak mungkin embrio kita bunuh, kita ambil selnya. Itu yang menjadi permasalahan, sehingga kita menggunakan biasanya mesenkimal atau dari sumsum tulang atau dari plasenta. Karena kan udah ada bank plasenta nih. Banyak, bukan hanya plasenta aja, bisa dari gigi susu bahkan. Bisa ya? Bisa dari lemak. Jadi orang itu sendiri apa bisa pakai dari orang lain? Ya, itu disebutnya allogenik. Ada yang autologus. Autologus dari badan sendiri. Kita ambil. Allogenik dari orang lain. Dari orang lain. Xenogenik juga ada dari hewan. Cara pakainya gimana nih? Cara pakainya nih, karena gini, ada banyak orang-orang yang gimana ya istilahnya bertanya nih, cara pakai stem cell gimana? Apa disuntik, apa ditempel, apa diminum, apa dioles, atau ditetes kan? Betul. Jadi memang stem cell ini kita terkait neurologi ya. Kita ambil contoh stroke yang paling banyak prevalensinya pada pasien-pasien kita, dan kita ingin ada manfaatnya. Jadi pada kita permasalahan stem cell itu ada sebetulnya secara kasar, secara besar itu bagi 4. Yang pertama dosis. Kita belum mempunyai dosis optimal yang mana yang benar, 1 juta sel per kilo kah atau 10 juta sel per kilo. Itu yang pertama. Yang kedua adalah time-nya, kapan, pada fase akut kah, pada fase kronik kah. Yang ketiga adalah dari mana sumbernya yang kita ambil? Apakah yang terbaik dari plasenta? Apakah yang terbaik dari sumsum tulang? Apakah dari jaringan lemak? Stem cell mana yang terbaik? Yang keempat adalah tadi rutenya. Mana yang terbaik? Apakah melalui pembuluh darah? Apakah kita langsung misalnya stroke, contoh pada kasus neurologi langsung tempel di otak gitu ya? Ataukah minum kah? Atau banyak? Itu yang akan menjadi permasalahan stem cell untuk mencari yang paling baik itu yang mana, yang paling efektif dan efisien. Satu pertanyaan lagi, ini cukup banyak ya, tapi ini kita akan coba mendapat pencerahan ya. Insyaallah. Jadi gimana sih kalau dapat stem cell itu, bisa nggak stem cell itu dibeli bebas? Apakah stem cell yang kadang ada beberapa stem cell yang dibilangnya stem cell, ini stem cell betul atau hanya sekedar dulu kita pernah bahas sampai growth factor itu diminum atau bisa nggak sih dibeli bebas, misalnya ke apotek saya mau beli stem cell
Atau saya mau beli suplemen itu yang mengandung stem cell. Nah itu kan penting tuh. Yang pertama, yang pasti mahal. Pasti mahal ya. Ini nggak mungkin dijual apotek gitu ya. Oke, jadi kalau beli stem cell nggak mungkin di apotek, pasti mahal ya. Pasti mahal, karena untuk memproduce stem cell, sel itu kan perlu media untuk dia hidup. Betul. Jadi nggak mungkin suatu sel tanpa ada media yang pasti terus tiba-tiba dia akan grow akan tumbuh gitu, nggak mungkin. Jadi harus hati-hati mungkin kepada masyarakat. Kalau misalnya ada tawaran, memang saya juga sempat ada beberapa kadang-kadang SMS atau dari layanan itu suka ada yang menawarkan stem cell, tapi harus dicermati, kita harus menjadi konsumen yang baik juga, dilihat BPOM-nya, itu yang pertama yang harus dilakukan. Yang kedua adalah tadi, sel itu memerlukan media untuk tumbuh. Jadi kalau misalnya di dalam kapsul, medianya itu biasanya berupa apa sih? Berupa darah atau itu ya? Nah, ya kan ada oksigen, ada banyak media sebetulnya. Jadi kalau misalnya ada yang dalam kapsul, itu perlu dipertanyakan medianya apa. Nah, kalau larutan gitu ya. Nah, larutan itu kan media yang sampai sekarang belum terbukti bisa menemukan si sel punca tersebut. Itu yang menjadi permasalahan. Untuk memproduksi sel punca itu juga nggak gampang dan lama sekali gitu. Jadi harus hati-hati lah kalau misalnya ada yang beli, apalagi dalam bentuk kapsul, larutan, agak ya itu tadi sulit. Jadi masyarakat harus lebih hati-hati. Mungkin itu yang kemungkinan disebut growth factor ya. Kalau permasalahannya dia ngomong growth factor, itu adalah sekretom. Sekretom itu sesuatu yang disekresikan dari si sel punca tersebut. Itu dia menginduce ya, merangsang, mempercepat. Nah, itulah namanya growth factor. Tapi bukan si stem cell itu sendiri bukan, bukan. Walaupun sebenarnya pada sel punca sendiri belum ada yang terbukti. Contoh misalnya kita suntikan ke dokter nih, kita suntikan stem cell. Kan nggak mungkin dokter misalnya di otak kita suntikan, kan nggak mungkin besok saya potong otaknya ya, saya lihat sel puncanya ada tumbuh apa enggak gitu. Secara in vivo ya, dalam arti kita nggak pernah bisa lihat. Memang di hewan coba ada yang seperti itu. Jadi mayoritas peneliti atau dalam kedokteran memang si sel punca itu sebenarnya efektifnya adalah menginduce neurogenesis kalau dalam bidang neuro. Karena kita punya neurogenesis sendiri. Dalam arti manusia itu punya cara dia memproduksi neuron-neuron baru. Proliferasi dia memperbanyak diri, berdiferensiasi, lalu akan membentuk jaringan-jaringan semua segala macam. Nah, itu sebenarnya bisa kita aktifkan. Bisa diaktifkan secara teori. Itu ada kalau banyak bukunya tentang adult neurogenesis. Dengan belajar tuh apakah dia membaca, belajar terus, makanya ada coba isi TTS terus. Jadi intinya adalah gunakan otak kita atau kita akan kehilangan itu gitu ya. Persis, itu akan berproliferasi. Sama satu lagi yang penting pesannya bergerak, dalam arti running. Di situ ada penelitian yang mengenai running, olahraga itu membentuk proliferasi dan jangan depresi karena dia akan menginhibit atau menstop neurogenesis. Jadi kalau boleh disimpulin nih, take home message buat teman-teman ya kan. Jadi emang kalau bicara tentang stem cell atau sel punca ini suatu yang masih sedang berkembang, ya kan. Penelitian masih sedang banyak, tapi hati-hati kalau ada yang mengklaim ini stem cell dengan harga sekian mahal, tapi bisa jadi itu bukan hanya ya, tapi itu merupakan growth factor atau faktor yang mempercepat pertumbuhan sel, tapi bukan stem cell itu sendiri. Dan untuk masalah apalagi murah. Dan untuk masalah saraf sendiri, kita belum tergantung dengan stem cell, tapi jangan khawatir karena dengan latihan kita isi TTS, kita pakai otak kita, kemudian kita bergerak dan kita tidak depresi, maka sel otak itu akan cenderung berkembang. Intinya otak itu harus dipakai, jangan males ya. Jadi intinya ya mulai deh, kita jangan mager gitu loh, banyak aktivitas lagi lah kayak dulu, jangan gadgetan mulu, tapi nonton YouTube ini boleh. Harus. Dan jangan lupa nonton, klik subscribe YouTube-nya Dr. Eman. Tapi musik doang situ ya. Nanti kita lihat di bawah. Silakan ada di link deskripsi saya ya. Oke deh, semoga bermanfaat ya. Sama-sama, mudah-mudahan insyaallah. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.